full naturalisasi. Ini baru super top Marco top. Bikin ngeri. Inilah prediksi line up timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akamsi alias pemain lokal bakal hilang? Breaking news. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Ini dia yang bikin publik bahagia. Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Simak fakta bahagianya. Nah ini dia, doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, agen Mes Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia. Akhirnya terungkap. Inilah 3 alasan mengapa Ramadan Sananta tak dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Bahrain dan Cina. Mengejutkan, ternyata karena hal ini. Bikin geram. Media Vietnam pasang badan. Begini respon publik Vietnam usai publik Malaysia dan Cina tuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Ini baru top. Mantap. Ini baru bikin bahagia. Kepada media Denmark, Kevin Dix blak-blakan akui agennya telah dihubungi PSSI. Alhamdulillah. Segera perkuat timnas Indonesia. Resmi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong panggil Jordi Amat. Alasannya di luar dugaan publik. Mengejutkan. CFA PSSI-nya Cina jual tiket timnas Indonesia versus Cina dengan harga fantastis. Sengaja bikin fans Garuda tidak datang? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Tiongkok. Pelatih Shin Tae-yong sepertinya akan membuat beberapa perubahan besar pada susunan pemain, terutama dengan masuknya Mes Hilgers dan Eliano Reijnders ke dalam skuad. Dari total 27 pemain yang dipanggil, Hilgers dan Reijnders menjadi 2 nama yang paling disorot. Kedua pemain naturalisasi ini diprediksi akan langsung menjadi starter, menggeser beberapa pemain lokal yang sebelumnya sempat mendapat kepercayaan di laga-laga sebelumnya. Mes Hilgers, bek andalan FC Twente, akan menjadi kunci di lini pertahanan. Dia kemungkinan akan ditempatkan sebagai bek tengah kanan, posisi yang sama dengan perannya di klub. Sementara itu, kehadiran Eliano Reijnders yang serba bisa akan memperkuat lini serang Indonesia. Reijnders diprediksi akan berperan sebagai winger atau bahkan penyerang, bergantian dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Jika prediksi ini benar, beberapa pemain dari Liga Lokal Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho, Malik Rizaldi, dan Witan Sulaiman tampaknya harus bersiap menjadi cadangan. Ketiga pemain ini sempat menjadi starter di 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, namun situasinya bisa berubah kali ini. Hilgers dan Reijnders tentu membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuan mereka bermain di Liga Eropa, kehadiran mereka jelas memberikan peningkatan kualitas di tim. Lini belakang Indonesia yang sebelumnya diisi oleh pemain lokal mungkin akan mengalami perubahan drastis. Shin Tae-yong diprediksi akan membentuk trio bek yang terdiri dari Hilgers, Jordi Amat, dan Jai Idzes. Jordi Amat yang baru pulih dari cedera dipastikan akan kembali ke posisi andalannya sebagai bek tengah atau libero. Duet Amat dan Hilgers akan menjadi kombinasi yang kuat di jantung pertahanan Indonesia. Jai Idzes, yang sebelumnya dipasang sebagai bek kiri, kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah kiri. Justin Hubner yang sempat bermain di laga-laga sebelumnya diprediksi akan tersisih dari starting line-up. Di lini tengah, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong diprediksi akan tetap menjadi andalan di sisi sayap. Sementara itu, Tom Haye dan Nathan Choeon akan mengisi pos di tengah lapangan, memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Sedangkan di lini serang, formasi 3-4-3 yang sering digunakan Shin Tae-yong kemungkinan besar akan kembali diandalkan. Rafael Struijk yang tampil impresif di beberapa laga sebelumnya akan menjadi pilihan utama di lini depan. Ragnar Oratmangoen yang juga tampil apik bersama tim Garuda kemungkinan akan kembali dipercaya sebagai winger. Dengan Reijnders yang bisa bermain di beberapa posisi,
lini serang Indonesia dipastikan akan lebih dinamis. Jika formasi ini terrealisasi, maka pemain-pemain lokal yang biasa menjadi starter harus rela duduk di bangku cadangan. Rizky Ridho, yang sempat menjadi andalan di lini belakang, akan tergeser oleh kehadiran Hilgers. Malik Rizaldi, yang tampil moncer bersama Persebaya Surabaya, juga tampaknya harus bersiap mengawali laga dari bangku cadangan. Witan Sulaiman, salah satu bintang muda timnas Indonesia, juga berpotensi tidak masuk dalam starting line-up. Perubahan ini tentunya bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong tentu ingin memaksimalkan potensi para pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. Dengan formasi ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid di dua laga kualifikasi yang akan datang. Menghadapi Bahrain dan Tiongkok tentu bukan tugas mudah. Namun dengan komposisi pemain seperti ini, Indonesia punya peluang besar untuk meraih hasil positif. Kehadiran Hilgers dan Rejders jelas membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Kedua pemain ini diprediksi akan langsung menunjukkan kontribusi besar dalam dua laga penting ini. Namun, tentu saja, keputusan akhir tetap berada di tangan Shin Tae-yong. Apakah prediksi ini akan terwujud atau tidak? Kita masih harus menunggu hingga laga melawan Bahrain dimulai. Jika memang pemain dari Liga Lokal atau Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho, Malik Rizaldi, dan Witan Sulaiman harus duduk di bangku cadangan, hal ini bisa menjadi sinyal bahwa persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Pemain-pemain lokal harus berjuang lebih keras untuk merebut kembali tempat mereka di starting line-up. Namun, hal ini juga bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas dari Liga Eropa, Indonesia bisa memiliki skuad yang lebih kompetitif. Tentunya, kita semua berharap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Shin Tae-yong benar-benar menerapkan formasi yang diprediksi ini, kita bisa melihat timnas Indonesia tampil dengan gaya bermain yang lebih modern dan efektif. Formasi 3-4-3 yang diprediksi akan digunakan Shin Tae-yong memang sudah beberapa kali terbukti efektif. Dengan pemain-pemain baru yang memiliki kualitas tinggi, formasi ini bisa menjadi senjata ampuh Indonesia di laga-laga mendatang. Martin Paes, Mes Hilgers, Jordi Amat, Jai Itzes, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choeon, Kelvin Verdong, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Tentu saja, meski pemain lokal seperti Ridho, Rizaldi, dan Witan harus memulai dari bangku cadangan, mereka tetap bisa memberikan kontribusi besar saat masuk sebagai pengganti. Dalam sepak bola modern, pemain pengganti juga memiliki peran penting dalam mengubah jalannya pertandingan. Apapun yang terjadi, kita semua berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di dua laga kualifikasi ini. Bahrain dan Tiongkok memang lawan yang tangguh. Namun dengan skuad yang dimiliki sekarang, Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran selanjutnya. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat. Apapun susunan pemain yang dipilih Shin Tae-yong, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik di lapangan dan memberikan yang terbaik untuk negara. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Rejders, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Kini, saatnya bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka layak memperkuat skuad Garuda di panggung internasional. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan formasi dan strategi yang tepat, skuad Garuda bisa meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Kita semua berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga mereka bisa meraih hasil positif di laga melawan Bahrain dan Tiongkok. Breaking news. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Ini dia yang bikin publik bahagia. Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Simak fakta bahagianya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan Martin Paes tetap dibawa timnas Indonesia untuk melakoni dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Padahal, kiper FC Dallas itu dikonfirmasi mengalami cedera ringan. Kabar kurang sedap harus didapat timnas Indonesia pada Kamis, 3 Oktober 2024. Pasalnya,
Paes terpaksa harus keluar dari skuad FC Dallas saat menghadapi SJ Ertuakes pagi tadi. Sang kiper dikonfirmasi terkena cedera pergelangan tangan. Terkait kondisinya, Sumarji ikut mengonfirmasi Paes mengalami cedera ringan dan sedang menjalani pemulihan. Diharapkan, kiper berusia 26 tahun itu segera pulih, sehingga dapat membela timnas Indonesia di dua laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sudah hubungi Martin Paes. Dia hanya mengalami cedera ringan, kata Sumarji kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Kamis, 3 Oktober 2024. Kita lihat beberapa hari ke depan. Sekarang dia sedang menjalani recovery. Lanjut COO Bayangkara FC itu. Meski sedang mengalami cedera, Paes tetap akan masuk dalam daftar 27 pemain yang telah ditetapkan. Tiket pesawat menuju ke Bahrain pun juga telah PSSI siapkan. Martin Paes, tetap kami panggil dan siapkan tiket pesawat ke Bahrain, terang Sumarji. Sementara, FC Dallas masih ada satu pertandingan, yakni melawan Portland pada 7 Oktober 2024. Jika Paes sudah fit, bukan tidak mungkin sang kiper akan tampil di laga itu sebelum membela timnas Indonesia. Namun, jika kondisinya tak kunjung membaik, maka kemungkinan akan absen. Setelah itu, baru Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk beraksi di dua laga lanjutan Grup C melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda akan menantang Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nah ini dia, doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, agen Mes Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia. Agen Mes Hilgers bekerja. Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia. Jumat, 4 Oktober 2024, dini hari WIB. Klub Mes Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024 hingga 2025. Dua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mes Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mes Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mes Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level akademi, U17, U19, U21 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mes Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Karena itu, tenaga tambahan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde bisa dibujuk Mes Hilgers untuk gabung timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Pertanyaan muncul, apakah tidak mubazir jika pemain yang didatangkan lagi-lagi berposisi sebagai fullback kiri? Tim nasional yang tangguh adalah tim yang memiliki pemain berkualitas lebih dari satu pemain di setiap posisi. Semisal Kelvin Verdong cedera, Jayden Oosterwolde bisa dioperasikan di posisi fullback kiri. Jika Kelvin Verdong bugar, Jayden Oosterwolde dapat dimainkan di posisi bek tengah sebelah kiri, posisi yang biasa diisi Justin Hubner. Akhirnya terungkap, inilah 3 alasan mengapa Ramadan Sananta tak dipanggil Shin Tae-yong untuk hadapi Bahrain dan Cina. Mengejutkan, ternyata karena hal ini. Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain yang bakal membela timnas Indonesia pada laga ketiga dan keempat fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar pemain tersebut diketahui tak ada nama Ramadan Sananta. Lantas, apa yang membuat penyerang 21 tahun itu kehilangan tempatnya? Ramadan Sananta sebelumnya dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, September lalu. Meski dipanggil,
Ramadan Sananta tidak mendapatkan menit bermain. Sejauh ini belum diketahui apa dasar tak memanggil penyerang Persis Solo tersebut. 1. Murni keputusan Shin Tae-yong. Keputusan tak memanggil Ramadan Sananta murni keputusan Shin Tae-yong. Itu sebagaimana disampaikan Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional, BTN. Untuk Ramadan Sananta itu sudah menjadi pilihan dari Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong ini kan juga pantau Liga 1 2024-2025. Jadi dia bisa memilih mana pemain yang bisa membela timnas Indonesia, ungkap Sumarji. 2. Kalah bersaing dengan Malik Rizaldi. Keberadaan Malik Rizaldi dalam daftar 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia tak mengagetkan. Sebab, penyerang Persebaya Surabaya ini tengah naik daun di Liga 1 2024-2025. Dalam 7 pertandingan, Malik Rizaldi sudah memainkan 4 laga dan menyumbang 2 gol. 3. Kurang greget. Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain andalan Persis Solo. Itu bukan sebuah isapan jempol belaka, sebab ia selalu tampil dalam 7 pertandingan di Liga 1 musim 2024-2025. Hanya saja, ketajamannya di depan gawang lawan masih dinilai kurang oleh Shin Tae-yong yang memantau pertandingan Liga 1. Sebab, pemain yang memiliki nilai pasar 4,7 miliar rupiah tersebut baru mencetak 1 gol. Tapi selama ditangani Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Ramadan Sananta tercatat sudah membukukan 8 gol dalam 21 pertandingan. Dengan rincian, timnas senior 5 dan timnas Indonesia U23 3. Bikin geram. Media Vietnam pasang badan. Begini respon publik Vietnam usai publik Malaysia dan Cina tuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Media Vietnam memberikan respons usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tuduhan itu muncul ke permukaan jelang skuad Garuda mentas di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia yang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang itu tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina di Grup C. Pasukan Shin Tae-yong saat ini menempati peringkat keempat Grup C dengan 2 poin, usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga away ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun memanggil 27 pemain terbaiknya ke skuad Garuda untuk 2 laga tersebut yang mayoritas adalah pemain naturalisasi. Sebut saja seperti Jai Itzes, Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Mes Hilgers, Eliano Rejders, hingga Nathan Choeon. Mengetahui skuad Garuda banyak dihuni pemain naturalisasi, supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Hal itu diketahui dari forum sepak bola supporter Malaysia yang membahas soal banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Forum dari supporter Malaysia itu memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan pemain naturalisasi asal Belanda. Sedangkan Malaysia gagal melakukan naturalisasi pemain Belanda, Matsdale setelah FIFA menolak permohonan naturalisasinya dengan alasan garis keturunan pemain terlalu jauh dari asal-usulnya. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi catatan kelompok pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Namun sepak bola Indonesia dulunya paling banyak mendapat negativitas di Asia. Selain itu, cabang FIFA juga berlokasi di Jakarta. Tudingan forum di Malaysia dikutip dari Soha VN. Tim Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi, namun puluhan pemain naturalisasinya semuanya memiliki wajah mirip orang Eropa. Jangan disangka kakek neneknya yang orang Jawa berkulit sawo matang akan melahirkan wajah seperti Martin Apes, Jai Itzes. Tambah salah seorang supporter Malaysia di forum itu. Selain forum dari supporter Malaysia, banyak juga fans asal Cina yang disebut-sebut bersiap mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke FIFA. Mereka menuding PSSI tidak mengikuti proses yang semestinya dari FIFA dalam menaturalisasi 2 bintang terbarunya, Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Menanggapi tuduhan dari supporter Malaysia dan Cina soal pemain naturalisasi timnas Indonesia, media Vietnam yakni Soha VN justru terkesan pasang badan.
Soha VN menilai bahwa tuduhan dari kedua supporter tim lawan timnas Indonesia tersebut tidak berdasar dan mengarah ke fitnah. Tim Indonesia dituding berkolusi dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha VN dalam artikelnya. Tak hanya fans Cina, fans Malaysia pun serentak menyerang tim Indonesia, tambahnya. Tentu saja tuduhan tak berdasar tersebut mendapat tentangan keras dari fans Indonesia. Banyak netizen yang menilai tim tuan rumah difitnah oleh fans Malaysia, tulisnya lagi. Satu hal yang pasti, deretan pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga disetujui FIFA. Ini baru top, mantap, ini baru bikin bahagia. Kepada media Denmark, Kevin Dix blak-blakan akui agennya telah dihubungi PSSI. Alhamdulillah, segera perkuat timnas Indonesia, back FC Copenhagen. Kevin Dix blak-blakan mengaku agennya telah dihubungi pihak PSSI kepada media Denmark. Lantas akankah dia segera memperkuat timnas Indonesia? Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang santer dirumorkan dibidik PSSI sejak lama untuk membela timnas Indonesia. Kakek dan nenek dari pihak ibu pemain berusia 27 tahun itu lahir di Indonesia sebelum pindah ke Belanda dan kemudian memiliki ibu Kevin Dix. Kevin Dix sendiri lahir di kota Apeldoorn dan juga pernah mewakili Belanda di tingkat U21. Pemain bertahan ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berarti ia juga bisa mewakili skuad Garuda. Sejauh ini, belum membela negara di level senior, sehingga pemain Kevin Dix masih bisa memutuskan negara mana yang ingin ia wakili. Belakangan ini, Kevin Dix mengungkapkan bahwa agennya telah dihubungi PSSI melalui telepon. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain inti FC Copenhagen berusia 27 tahun itu kepada media Denmark, Bold. Mereka, PSSI, menelpon agen saya untuk pertama kalinya, ujar Kevin Dix kepada Bold, dilansir Kamis, 3 Oktober 2024. Tahu akan hal itu, Kevin Dix pun merasa bangga bisa mendapatkan kepercayaan dari PSSI yang kemungkinan besar tertarik kepadanya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait pemain keturunan asal Belanda itu, apakah masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi atau tidak. Satu hal yang pasti, Kevin Dix menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sudah berkembang pesat usai mayoritas diperkuat pemain naturalisasi. Indonesia berkembang sangat-sangat pesat, dan semakin banyak pemain yang seperti saya, memiliki 2 kewarganegaraan yang datang, jelasnya. Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, katanya lagi. Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya, tandasnya. Resmi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong panggil Jordi Amat. Alasannya di luar dugaan publik. Tak ubahnya sepasukan tentara dari satuan khusus. Timnas Indonesia gerak cepat jelang bentrok kontra Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal terdekat, timnas Indonesia akan menantang Bahrain dalam duel yang mentas di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober pekan depan. Sumarji, Ketua BTN, Badan Tim Nasional, mengatakan, pasukan Shin Tae-yong dijadwalkan terbang ke Bahrain pada Sabtu, 5 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah makan malam, kita langsung terbang ke Bahrain dari Soekarno-Hatta, kata Sumarji. Sebanyak 27 pemain diangkut, termasuk 2 pemain naturalisasi anyar yang prosesnya dikebut kilat PSSI, Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Kedua pemain keturunan tersebut membuat timnas Indonesia tambah pede mencuri angka dari Bahrain. Mengingat Maes Hilgers dan Eliano Rejders 2 sosok kenyang pengalaman di level teratas Liga Belanda, Eredivisie. Menariknya, Jordi Amat, yang dalam beberapa laga terakhir, termasuk kala bentrok kontra Arab Saudi dan Australia yang sama-sama berakhir imbang, juga masuk daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong pada periode ini. Shin Tae-yong luluh dengan penampilan Jordi Amat di JDT. Comeback Jordi Amat sebenarnya tak terlalu mengherankan.
Meski pemain berusia 32 tahun itu tak selalu tampil konsisten bersama skuad Garuda. Dalam 5 duel terakhir, bek kepunyaan Johor Darul Ta'zim, Malaysia, hanya hadir dalam 1 pertandingan bersama timnas Indonesia. Mantan pilar Espanyol kelahiran 21 Maret 1992 ini juga hanya bermain selama 59 menit, buntut dari kartu merah ketika melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni lalu. Shin Tae-yong ternyata luluh tatkala menyaksikan langsung duel Johor Darul Ta'zim saat menjamu Shanghai Shenhua di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia, dalam matchday 2 grup A Liga Champions Asia 2024-2025, Selasa, 1 Oktober 2024. Tampil di hadapan Shin Tae-yong, Jordi Amat dan kawan-kawan. Tampil buas dengan kemenangan 3 gol tanpa balas. Juru taktik asal Korea Selatan itu tampak puas melihat performa Jordi Amat dan usai duel, keduanya tampak berbicara lalu foto bareng sambil mengacungkan jempolnya masing-masing. Tak lama setelah itu, PSSI merilis nama-nama pemain yang akan diboyong ke Bahrain dan satu di antaranya adalah Jordi Amat. Pernah jadi nomor 1 di ruang ganti. Adapun Jordi Amat resmi jadi WNI pada medio November 2022. Ia merupakan salah satu suntikan pemain naturalisasi di era Shin Tae-yong menjadi orang nomor 1 di ruang ganti timnas Indonesia. Jordi Amat punya darah keturunan Indonesia dari garis neneknya dan ia juga disebut-sebut keturunan Raja ke-14 dan ke-17 Kerajaan Siau di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Sejauh ini, Jordi Amat sudah melakoni 16 caps bersama skuad Garuda sejak debutnya di ajang Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022. Seperti disinggung di atas, kinerja Jordi Amat boleh dibilang tak berjalan mulus, tapi juga tak jelek-jelek amat. Terbukti, sebelum Jai Itzes didapuk sebagai kapten, Jordi Amat sudah lebih dulu didapuk sebagai leader di lapangan pertandingan. Melawan Bahrain, juga Cina pada 15 Oktober, Jordi Amat besar kemungkinan tak masuk starting 11. Dengan kata lain, ia hanya jadi pelapis menyusul cedera yang mendera Justin Hubner. Siapa bakal jadi pilihan utama Shin Tae-yong? Jika Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-4-3, maka 3 karang yang dipercaya menjadi pengawal Martin Paes adalah Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Meski hanya sebagai pelapis, kehadiran Jordi Amat pastinya akan sangat dibutuhkan mengingat ia kaya pengalaman serta jam terbang di pertandingan-pertandingan penuh tekanan. Ia juga bisa menjadi tempat berdiskusi dan bertukar pikiran bagi Maes Hilgers, Jai Itzes, Kelvin Verdong, serta 2 bek muda lainnya yakni Asnawi Mangkulam, Rizky Ridho, dan Wahyu Prasetyo. Jadi, kembalinya Jordi Amat ke pangkuan timnas Indonesia bukan suatu kebetulan. Ada misi khusus yang akan diberikan STY kepada sang veteran. Kita tunggu saja. Mengejutkan, CFA PSSI-nya Cina jual tiket timnas Indonesia versus Cina dengan harga fantastis. Sengaja bikin fans Garuda tidak datang? Federasi Sepak Bola Cina, CFA, telah mulai menjual tiket pertandingan antara tim nasional, Timnas, Indonesia versus Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, sejak 29 September 2024 kemarin. Menariknya, tiket pertandingan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu dijual sangat mahal oleh pihak CFA dan langsung menuai berbagai tanggapan oleh fans Garuda. Para pencinta sepak bola tanah air menduga hal itu dilakukan pihak CFA untuk mencegah banyaknya supporter timnas Indonesia nonton langsung pertandingan Garuda versus timnas Cina tersebut. Lantas berapa sejatinya harga yang tersedia untuk bisa menyaksikan laga di Stadion Qingdao Youth Football secara langsung? Perlu diketahui, harga tiket timnas Indonesia versus Cina yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024 tersebut sejatinya bervariasi. Namun, tiket termurah dipasang 280 yuan atau sekira Rp614.000. Harga tersebut berbanding jauh dengan tiket termurah laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada September 2024 lalu. Dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, PSSI menjual tiket termurah di harga Rp250.000. Sebagai perbandingan lagi, pada Juni 2024 lalu,
Tiket termurah laga timnas Cina versus Myanmar dan Palestina dipatok Rp180 atau sekira Rp390.000. Jadi, dapat dilihat ada kenaikan nyaris 2 kali lipat untuk tiket laga timnas Indonesia versus Cina. Sehingga tidak heran jika netizen tanah air merasa CFA sengaja menjual tiket mahal demi mengurangi jumlah supporter timnas Indonesia yang hadir. Sebab saat bermain di kandang timnas Arab Saudi, pendukung Garuda terbilang banyak dan hal itu jelas menjadi motivasi tambahan untuk para pemain timnas Indonesia. Itu pun tiket termurah yang dijual untuk fans tamu sebesar Oktober Rp15, Rp 41.62.000. Netizen pun tidak kaget jika CFA benar-benar sengaja memahalkan tiket termurah demi mencegah kedatangan fans timnas Indonesia. Pasalnya semenjak menunjuk Stadion Qingdao Youth Football sebagai venue laga timnas Indonesia versus Cina saja sudah aneh. Sebab lokasi stadion tersebut sangat jauh dari lokasi bandara, yakni 6 jam perjalanan darat dari Beijing, Cina. Fans sepak bola tanah air menilai itu menjadi salah satu cara licik pertama timnas Cina untuk membuat para pemain timnas Indonesia kelelahan. Tentunya semua cara itu diharapkan tak mengganggu fokus para penggawa Garuda.